Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pembelajar, sahabat pembelajar. Jumpa lagi dengan kami dalam acara Obras Hukum, obrolan cerdas tentang hukum. Sahabat pembelajar, perlu diketahui bahwa acara Obras Hukum ini terlaksana atas kerjasama antara BPSM Hukum dan HAM dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. Baik sahabat pembelajar, obras hukum kita pada hari ini akan membahas tentang HUK saat pandemi COVID-19. Bersama narasumber kita yaitu Ibu Lamria F. Manalu. Beliau adalah penyuluh hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Baik, kita sapa narasumber kita pagi ini, Kak Lamria. Saya panggilnya kakak aja, kayaknya masih muda soalnya nih. Jadi boleh, iya, masih muda sih, jadi panggil kakak aja ya, nggak apa-apa ya. Siap. Iya, Kak Lamria, silakan. Mungkin diawali dengan perkenalan dulu kali ya. Barangkali ada barangkali ada sahabat pelajar yang ingin kenal lebih dalam terkait dengan narasumber kita pada pagi ini. Silakan, Kak. Terima kasih Bang Ali. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada BPSDM dan BPHN Kemenkumham RI karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber pada hari ini. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Lamria F. Manalu. Saya seorang penyuluh hukum yang kebetulan bertugas di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Saya mulai jadi penyuluh hukum itu masih baru, Bang Ali. Ya. Baru dari tahun 2019. 2019. Oh iya, baru ya, bener ya. Iya, in passing ya? Saya. In passing juga? Saya. In passing? Iya. Oh, in passing iya. ya. Oh, in passing ya, betul. Iya. In passing, SK keluar di akhir tahun 2018. Iya. Perkenalan lain sepertinya mungkin ya sudah menikah begitu ya. Iya, anak berapa gitu? Sudah punya anak masih 3 Bang Ali, dan rencana belum ingin menambah lagi. Belum ingin menambah. Sementara di 3 dulu gitu ya. Dihentikan, ikuti program pemerintah ya. Iya, oke. Jadi penyuluh hukumnya di 2019 ya. Sebetulnya sama juga dengan saya karena saya passing juga di 2019. Jadi bareng kayak nih kita. Iya. Iya, boleh. Ya, baik sahabat. Ya, Bang Ali, ya. Jadi cukup nih perkenalannya nih ya. Cukup Bang Ali. Iya, baik sahabat pembelajar, mungkin cukup perkenalan kita terkait seperti yang saya sampaikan di awal bahwa obras hukum kita pada pagi ini akan membahas tentang hoax di saat pandemi COVID-19. Ini kita akan bertanya terkait dengan hoax ini atau berita bohong di saat pandemi ini seperti apa, bagaimana nanti lebih lengkapnya nanti kita langsung tanyakan ke narasumber kita pada pagi ini. Jadi kalau ada sahabat pembelajar, teman-teman rekan masyarakat yang saat ini menyaksikan IG Live kita, silakan bisa bertanya langsung terkait dengan berita hoax yang saat ini berkembang, dan saat ini mungkin ya bisa katakan berkembang ya, masih terjadi saja. Baik, Kak Lamria, sebelum kita membahas tentang hoax ini, bisa nggak kita awali dari mungkin apa sih yang dimaksud atau pengertian dari hoax itu sendiri? Silakan, Kak. Ya, terima kasih atas pertanyaan Bang Ali. Ini pertama-tama karena kita mengangkat tentang hoax di masa pandemi, saya ingin mengucapkan duka cita yang mendalam dulu, Bang Ali, kepada korban pandemi yang sampai hari ini masih terus berjatuhan ya, Bang Ali. Lalu saya juga mengucapkan duka yang mendalam kepada korban, keluarga korban yang ditinggalkan, dan kepada mereka yang sedang menjalani karantina ataupun isolasi mandiri di rumah. Tetap berharap, mari kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Berikutnya mengenai informasi hoax. Hoax sendiri sebenarnya secara arti kamus itu adalah informasi bohong. Jadi informasi ini direkayasa sedemikian rupa agar seolah-olah benar adanya untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Nah, bagaimana caranya menyebarkan luas hoax? Itu biasanya hoax dilakukan dengan membanjiri suatu media, sehingga banjir informasi tersebut menutupi informasi yang sebenarnya atau fakta yang sebenarnya dan menyesatkan masyarakat. Demikian, Bang Ali. Iya. Kemudian terkait dengan hoax, saya sapa dulu mungkin sahabat pembelajar yang sudah bergabung. Kami ucapkan terima kasih pada IG Live kita hari ini.
mudah-mudahan bisa bergabungnya sampai dengan acara obras hukum ini kita selesai. Terima kasih saya ucapkan setelah bergabung. Kemudian terkait dengan ini kan antara hoax ini seperti kan tadi informasi yang bisa katakan informasi bohong menutupi informasi yang benar. Ini kita kan nggak bisa membedakan ini informasi yang benar, informasi yang salah, karena kan begitu misalkan di share hoaxnya ini, beritanya ini, informasi ini di share ke media sosial ini yang paling cepat ini kan, kita kan mungkin sebagai masyarakat awam kita kan cuma lihat bentuknya bagus, rapi, ya kan, kemudian juga mungkin ada situsnya, ada segala macam, kemudian juga beritanya juga memang lagi pas di saat ini pandemi gitu kan. Nah ini bagaimana kita membedakan ciri hoax ini gitu? Gimana kita bisa membedakan ciri hoax ini seperti apa gitu? Ya, terima kasih Bang Ali atas pertanyaannya. Yang pertama, hoax itu dicirikan dengan judul yang provokatif dan sensasional. Nah, mari kita sebagai pengguna internet hati-hati mencermati judul. Kadang-kadang judul tersebut malah tidak sesuai dengan isinya. Yang kedua, informasi hoax seringkali berisi hasutan untuk menimbulkan kecemasan, kepanikan, kebencian, bahkan permusuhan. Nah, seringkali Bang Ali informasi ini sepertinya mengadu domba antara masyarakat pengguna internet. Menimbulkan pro dan kontra, bahkan hingga viral. Nah, ini bisa diduga kemungkinan besar bisa jadi hoax. Yang kemudian adalah seringkali informasi ataupun narasi yang beredar itu diakhiri dengan kata sebarkan, viralkan, sebarluaskan, jangan berhenti di Anda. Nah, ini merupakan tujuan pembuat hoax sendiri agar informasi bohong itu semakin banyak disebarluaskan sehingga menutupi informasi yang sebenarnya. Lalu kemudian seringkali narasi-narasi hoax itu tidak jelas sumbernya ataupun tidak jelas identitas pengirim awalnya, tidak diketahui asal-usulnya. Nah, ini perlu menjadi kewaspadaan bagi pengguna internet. Lalu kemudian seringkali narasi hoax juga disertai dengan foto atau keterangan yang sifatnya manipulatif. Artinya seperti ini, narasi hoax disertakan foto untuk mendukung narasi tersebut. Padahal kadang-kadang foto itu berjadi pada kejadian telah lampau atau bahkan dari tempat bahkan negara lain. Kemudian diberi keterangan caption seolah-olah mendukung bahwa benar terjadi saat sekarang dan didukung dengan narasi yang berusaha meyakinkan pengguna internet. Kira-kira demikian Bang Ali. Iya, jadi sahabat pembelajar itu mungkin salah satu ciri daripada narasi atau berita hoax, berita bohong yang disebarkan ke masyarakat. Yang tadi salah satunya itu bersifat provokatif, mungkin bisa menghasut, bisa membuat emosi, kemudian terkait dengan narasinya juga ya, terkait dengan sumber beritanya juga. Ini salah satu ciri-ciri ciri-ciri hoax yang disebarkan. Kemudian begini, ini kan di mana-mana nih hoax itu kan maksudnya hampir semua kejadian, semua permasalahan itu pasti ada berita-berita informasi yang mungkin ya sifatnya seperti tadi itu sebagai ya tidak benar dikatakan gitu. Ini terkait dengan di masa pandemi ini, hoax ini paling banyak di mana nih? Memang umumnya akhir-akhir ini Bang Ali, hoax itu banyak ditemukan di media sosial. Nah, terutama yang menjadi ratu ataupun mendominasi tahun ini adalah tahun hoax vaksinasi COVID. Vaksinasi ini begitu viral ya, sering menimbulkan pro dan kontra, bahkan ribut-ribut di media sosial terutama. Nah, untuk tahun ini hingga Juni Kominfo sudah mencatat data bahwa hoax di Facebook itu menduduki tempat pertama, yaitu ditemukan sebanyak 1.567 hoax. Lalu di tempat kedua ada Twitter dengan angka 89. Disusul YouTube dan TikTok itu sebanyak 41 dan posisi terakhir itu ada justru di Instagram. Nah, memang benar bahwa semua informasi ini sudah di take down oleh Kominfo. Tetapi yang menjadi kekhawatiran kita bersama adalah sebelum di take down tentu informasi ini sudah dibaca oleh pengguna internet dan mungkin juga berpeluang itu sudah disebarluaskan. Nah, dampaknya ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Demikian, Bang. Iya. Jadi kalau dari data itu yang paling banyak itu Facebook ya penyebarannya. Facebook, tapi di WhatsApp sendiri nggak terdetek ya WhatsApp ya? WhatsApp sendiri merupakan aplikasi pesan. Iya. Dia terhitung sebagai aplikasi pesan. Data yang dirilis Kominfo adalah data media sosial yang 4 itu ya. Oh, itu 4 termasuk kalau YouTube dan TikTok itu berarti ada 5. Iya. Sementara WhatsApp termasuk kategori aplikasi pesan. Oh, gitu ya. Jadi terkait dengan ini adakah kemungkinan bahwa sebetulnya berita itu benar
tapi kemudian dibantah bahwa itu sebagai hoax. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Jadi salah satu ciri hoax itu memang seringkali mencantumkan media mainstream. Seolah-olah memang benar seperti ada kata. Kita harus berhati-hati dengan kata dikutip, dilansir. Yeah. Kalau dikutip itu sebagian kecil, sementara dilansir itu sebagian besar. Nah, seringkali mencantumkan nama-nama media mainstream. Seolah-olah benar referensinya adalah dari media mainstream. Padahal isinya itu sudah dipelintir, sudah merupakan hoax. Nah, akan lebih baik jika pengguna internet lebih bijak dengan meneliti kembali referensi, namanya referensi lanjutan. Menelusuri situs aslinya, media mainstreamnya, apakah benar seperti yang tertulis atau sudah ditambah, dikurangi, atau diedit. Kira-kira seperti itu, Bang Ali. Iya, itu ya. Jadi memang istilahnya hoax ini, informasi ini memang sepertinya asli gitu ya. Istilahnya orang tuh percaya kan, karena tampilannya, beritanya, sampai menyampaikan sumbernya, ini juga memang sangat berbahaya. Artinya kita sebagai pembaca atau penerima informasi juga harus lebih teliti, harus jeli ya Kak ya. Iya, benar. Iya, tidak hanya langsung begitu dapat langsung di-share, langsung di-share. Tapi sebaiknya kita cek dulu kebenarannya itu ya. Karena berbahaya ini. Benar. Kemudian terkait dengan ini, yang ini kan hoax ini kita bicara tentang di masa pandemi ini. Nah, ini hoax yang beredar selama pandemi itu contohnya apa aja? Wah, selama pandemi ya tahun kedua ya Bang Ali, itu luar biasa. Ada ribuan hoax. Dan mungkin saja kita tidak tahu pasti berapa persen yang sudah diterima dan diamini atau diyakini masyarakat. Ini sangat berbahaya. Tetapi saya akan mencontohkan beberapa yang viral di masyarakat kita, terutama dalam tahun ini. Yang pertama tentang ambulan mondar-mandir yang katanya menciptakan kepanikan agar masyarakat itu mau di-swab. Nah, padahal memang setelah mengangkut jenazah korban COVID itu, ambulan akan menuju tempat tertentu untuk disterilisasi, dibersihkan. Tentu saja ketika dibersihkan, pasti ambulannya kosong. Gitu. Nah, itu kemudian menciptakan narasi bahwa dikatakan bahwa itu hanya menciptakan kepanikan warga, tidak ada jenazah, ambulannya kosong kok. Kan begitu masyarakat kita ceritanya kan. Lalu kemudian dikatakan juga ada narasi beredar di aplikasi WhatsApp bahwa vaksin itu tidak dibuat untuk tidak menyelamatkan dari pandemi. Vaksin itu hanya untuk supaya masyarakat membeli vaksin. Nah, timbul narasi seperti itu. Padahal kenyataannya pemerintah kita sedang menggenjot nih vaksinasi COVID-19 agar mencapai kekebalan kelompok sebesar 70% dari populasi. Nah, kita sekarang masih jauh ya. Masih jauh, per hari ini masih sangat jauh. Lalu kemudian timbul juga pesan berantai, narasi pesan berantai bahwa hentikan sandiwara COVID-19 di NKRI. Bahwa semua adalah untuk publikasi dan bisnis. Nah, ini memang cukup berbahaya sehingga masyarakat akhirnya ya tidak percaya sebagian mengikuti narasi tersebut. Lalu kemudian ada lagi bahwa katanya virus corona itu ganas, mematikan. Tetapi kok rata-rata korban matinya di rumah sakit. Nah, ternyata setelah penelusuran ada sebuah situs warga yang bernama Lapor COVID-19 menelusuri bahwa setidaknya pada masa narasi itu keluar, ada 265 korban yang ternyata meninggal dunia ketika menjalani isolasi mandiri di rumah. Artinya bahwa narasi itu terbukti hoax, tidak benar adanya. Bahkan per hari ini itu, kemarin itu 548 orang berdasarkan data lapor COVID-19 itu meninggal dunia ketika menjalani isolasi mandiri di rumah. Itu fakta yang sebenarnya. Iya. Itu Bang Ali. Memang di tempat saya juga sama nih yang terkait dengan ambulan nih. Yang memang setiap malam itu hampir setiap saat itu lewat aja ambulan gitu. Karena ya memang ya dibilang kalau kita bilang hoax juga nggak tahu ya, artinya ya seperti tadi bilang bahwa memang ada kenyataannya bahwa ambulan itu mondar-mandir, kita juga nggak tahu isinya ada apa enggak, ya itulah kenyataannya. Tapi yang paling tidak ini menjadi menjadi perhatian buat kita agar tetap menjaga protokol kesehatan ya di saat pandemi seperti ini. Iya. Kemudian ini kan seperti saya sampaikan tadi bahwa memang kan ini berita atau informasi ini kan kemasannya itu kan luar biasa ya, sehingga orang percaya terhadap berita yang disebarkan atau yang dibagikan. Nah, ini terkait dengan ini kenapa masyarakat itu mudah menerima hoax itu? Begini Bang Ali, masyarakat kita mudah menerima hoax. Memang satu sisi karena kondisi saat ini. Masyarakat kita kan ada seruan di rumah saja. Lalu kemudian ada PPKM Mikro.
ada PPKM darurat. Sehingga untuk saat ini masyarakat kita memang lebih banyak menatap layar, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga belanja itu dilakukan via daring. Otomatis masyarakat akan lebih rentan untuk terpapar hoax dan juga lebih rentan untuk menyebarluaskan hoax tersebut, menyebarluaskan. Nah, mengapa masyarakat kita itu mudah menerima atau mengkonsumsi hoax? Itu salah satunya adalah budaya instan yang sedang timbul, bukan hanya membaca. Dalam segala hal kita memang sekarang budaya instan. Ketika membaca judul, cenderung percaya begitu saja tanpa membaca isi dan langsung menyebarluaskannya. Itu menjadi budaya instan, budaya literasi kita saat ini, budaya instan. Lalu kemudian seringkali pengguna internet tidak mencermati legitimasi sumber berita. Artinya tidak peduli sumbernya dari mana, tidak mencermati asal situsnya, itu apakah masih domainnya blog, ataukah dia sudah dari situs berita yang terpercaya, langsung share, tekan tombol bagikan. Itu yang menjadi masalah. Lalu kemudian pada umumnya pengguna internet juga itu memiliki keyakinan sendiri. Dia dan kelompoknya memiliki keyakinan. Nah, ketika informasi diterima itu sudah sesuai dengan apa yang ingin ia yakini, ini terlepas benar tidak itu menjadi tidak masalah. Dia akan selalu mendukung itu gitu, karena namanya sudah yakin. Jadi tidak perlu kebenaran, begitu kan? Lalu kemudian tingkat kekerapan atau tingkat frekuensi. Nah, ketika sebuah informasi hoax terus-menerus dibagikan di grup-grup percakapan atau terus-menerus melintas di beranda atau timeline media sosial seseorang, dia akan lebih cenderung cepat mempercayainya, apalagi dibagikan oleh orang-orang yang terpercaya ataupun orang-orang di dekatnya. Kira-kira itu yang menjadi latar belakang mengapa masyarakat kita sangat mudah mempercayai hoax. Iya, tuh, sahabat pembelajar. Jadi kalau ada informasi melalui media sosial sebaiknya jangan langsung disebar, jangan langsung dibagikan, tapi diteliti dulu kebenarannya. Karena berbahaya sekali kalau begitu dapat tidak dibaca, hanya judul besarnya saja kemudian langsung dibagikan. Ini juga kan nanti akibatnya nanti resah masyarakat, menjadi takut segala macam. Kemudian cara menangkalnya ini seperti apa? Cara menangkal hoax-nya seperti apa? Sebenarnya pasti sesuai dengan ciri. Yang pertama adalah kita harus mewaspadai judul yang provokatif. Nah, ketika mendapati suatu informasi atau berita dengan judul yang provokatif atau sensasional yang sifatnya menimbulkan kepanikan ataupun kebencian, kita cermati dulu. Jangan buru-buru tekan tombol share, tahan dulu, cermati dulu, baca isinya secara lengkap, lalu nilai. Nah, kemudian mencermati alamat situs. Sudah pasti apakah domainnya masih blog ataukah dia dari bisa dicek. Informasi situs berita itu bisa dicek di dewanpers.org.id. Di sana ada data-data media yang sudah terverifikasi Dewan Pers kita. Lebih baik kita cek dulu apakah benar dia situs berita atau dia masih berupa blog. Lalu kemudian memeriksa fakta. Nah, faktanya apakah pendapat tersebut ataupun informasi tersebut hanya diklaim oleh seseorang atau seorang tokoh atau seorang katakanlah seorang ahli. Akan lebih baik jika informasi itu merupakan klaim dari sebuah lembaga atau institusi resmi, akan lebih terjamin kebenaran dan keakuratannya. Lalu kemudian mengecek keaslian foto ini pasti, karena foto-foto sekarang begitu canggih aplikasi editing ya, Bang Ali, kita harus cek dulu foto yang kita terima itu, sedangkan orang juga kelihatan cantik, padahal ketemu aslinya belum tentu kan. Kita ya kan begitu ya, begitu canggih. Cantiknya editan ya gitu. Iya, ternyata skincare-nya itu editan foto gitu kan, bukan pakai skincare gitu kan. Nah, lalu kita cek foto-foto yang menyertai narasi itu, kita cek dengan media mainstream, apakah sesuai, atau benar mencerminkan tempat dan kejadian yang memang sesuai dengan narasi, atau pernah kejadian itu dari foto negara lain malah, diberikan narasi seolah-olah, ya itu memang luar biasa ya, memang orang-orang yang menciptakan hoax ini termasuk orang yang kreatif kalau menurut saya. Makanya kita harus menangkalnya dengan cara yang kreatif. Itu sahabat pembelajar jawabannya. Jangan asal share-share aja, jangan asal bagi-baginya aja. Baik. Kemudian ini terkait dengan bahaya atau dampak dari hoax ini di saat pandemi sekarang. Pastinya Bang Ali saya katakan sangat berbahaya ya. Karena kepatuhan terhadap protokol kesehatan salah satunya adalah percaya atau tidak percaya adanya COVID-19, percaya atau tidak percaya adanya virus corona. Nah, ini tidak usah jauh-jauh ya. Di sekitar saya saja dalam percakapan sehari-hari masih ada masyarakat kita yang mengatakan itu tidak ada, itu bikin-bikinan pemerintah. Ya. Jadi mereka tidak mematuhi protokol kesehatan. Paling sederhana lagi, dia tidak memakai masker karena tidak percaya adanya COVID-19. Makanya ketika dia membaca informasi
yang sifatnya bohong dan menyesatkan, ini akan semakin parah ketidakpatuhannya terhadap protokol kesehatan. Dia akan menjalani kasarnya seperti biasa, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan, dan tidak memakai masker. Tentu ini sangat berbahaya. Apalagi jika persentasenya besar di masyarakat kita. Lalu yang berbahaya kedua adalah ketidakpatuhan terhadap program vaksinasi nasional. Nah, sampai hari ini masih ada masyarakat kita yang tidak percaya bahwa vaksinasi itu bisa menanggulangi pandemi ini. Nah, data terakhir dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada bulan April sampai Mei, itu ada sekitar 33% responden, bayangkan, yang tidak mempercayai bahwa vaksinasi itu bisa menanggulangi pandemi ini. Nah, ini sangat berbahaya pastinya. Betul, ya. Itu, Bang Ali. Iya. Jadi ini juga salah satu penyebab hoax juga menyebar ya, karena masih adanya orang yang tidak percaya dengan adanya COVID-19 ini. Iya, karena memang kalau sudah nggak percaya ya susah juga gitu. Padahal dia bisa melihat bahwa banyaknya kematian, banyaknya rumah sakit yang penuh dengan itu sebetulnya bisa dilihat dari situ ya. Tapi memang ya sudahlah. Kalau memang sudah nggak percaya itu memang agak susah juga. Percaya, ya kan? Padahal ini saya tambahkan sedikit, pemerintah juga sudah mempermudah vaksinasi dengan tidak lagi mensyaratkan KTP domisili. Betul, ya. Tentu ini untuk mempercepat proses vaksinasi tersebut. Nah, kemarin itu sudah tahap ke-24 kiriman vaksinasi yang tiba di tanah air. 24. Kemarin. Nah, sudah 24. Jadi dosis yang ada sudah luar biasa. Bagaimana masyarakat kita sabar mengantri dan mau divaksinasinya, itu masalah. Itu ya. Kemudian ini kan terkait dengan sanksi nih, seperti apa nih bagi penyebar hoaxnya? Sanksi. Memang yang sering sepengetahuan masyarakat kita, yang paling sering yang dituding-tuding pasal karet itu ya pastinya tentang Undang-Undang ITE. Pasti ya, terutama di pasal 28 ayat 1. Berita bohong menyesatkan dengan sengaja atau tanpa hak menyebarluaskan. Tetapi memang di situ disebutkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Iya, ada kecakupannya, jadi tidak berlaku untuk semua sebenarnya. Lalu pidananya apa? Di pasal 45A ayat 1 dikatakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Itu Undang-Undang ITE yang sering diketahui masyarakat kita sebagai pasal untuk menjerat pelaku hoax. Iya, karena ini kaitannya dengan penyebarannya melalui transaksi elektronik itu ya, transaksi elektronik ya. Iya, jadi itu yang ini ya. Kalau terkait dengan konsumennya? Nah, apa disebut konsumen? Kebetulan baru-baru ini, karena kebetulan baru-baru ini sudah keluar lagi putusan 3 lembaga, Kominfo, Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia. Nah, di sana ditegaskan bahwa untuk mencegah adanya multitafsir dan kegaduhan akibat penerapan sejumlah pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE, maka di situ ditegaskan bahwa konteks penyebaran hoax yang dimaksud dalam Undang-Undang ITE itu adalah dalam konteks transaksi elektronik, dalam perdagangan elektronik. Contohnya, perdagangan yang diunggah di situs atau media sosial, atau siaran langsung, atau marketplace, dan seterusnya. Jadi tidak berlaku untuk pemidanaan hoax secara umum. Ada cakupan tertentu, sehingga tidak lagi terjadi antara aparat penegak hukum kita multitafsir terhadap penggunaan pasal ini, pasal dalam Undang-Undang ITE. Itu. Ya, karena kan ini sering ya itu tadi sering kok penggunaannya di pasal ini gitu kan, karena ini terkait dengan konsumen gitu kan. Apakah pas? Tapi ya kan gitu. Ya kan, karena ini konsumen loh, bukan masyarakat yang artinya sebagai mungkin ya terkait dengan barang ya. Terkait dengan perdagangan transaksi melalui elektronik. Iya. Artinya mungkin kesimpulannya tidak bisa digunakan undang-undang ini ya, pasal ini terkait dengan surat edaran tadi, keputusan bersama 3 lembaga itu. Keputusan bersama 3 lembaga tersebut ya baru ya, masih baru, masih anyar. Katakanlah. Ya memang karena di situ dikatakan dalam konteks transaksi elektronik. Nah, jadi dia material, harus bisa dihitung nilai kerugiannya. Kan begitu. Nah, lalu bagaimana jerat hukum terhadap pelaku hoax? Masih ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana. Nah, tentu yang di sini dimaksud adalah yang berpotensi menyebabkan atau menerbitkan keonaran. Nah, dalam pasal 14 ayat 1-nya dikatakan dengan sengaja menerbitkan keonaran dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Lalu di ayat 2 dikatakan sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Nah, bagaimana berita yang tidak pasti, yang tidak lengkap? Nah, itu diatur dalam pasal 15. Ada disebutkan dalam
pasal 15 itu dengan diancam setinggi-tingginya pidana penjara itu 2 tahun. Jadi bisa jadi informasi bahwa hoax itu adalah kabar yang tidak lengkap, sepotong-sepotong, sehingga menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Iya, keresahan ya segala macam ya. Ya artinya yang lebih pas itu kayaknya itu ya apa namanya di pasal 14 itu ya, yang lebih pas untuk jerat hukum bagi penyebar hoax ya. Di penyebar hoax. Iya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Jadi ancamannya itu setinggi-tingginya 10 tahun bagi penyebar hoax. 10 itu paling maksimal ya. 10 tahun penjara ya. Baik, sahabat pembelajar, ini bincang kita pada pagi ini terkait dengan hoax terkait dengan penyebaran hoax di saat pandemi ini. Bagi penyebar hoaxnya, jelas itu nanti sanksinya itu berdasarkan pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu ancaman pidananya maksimal 10 tahun bagi penyebar hoax. Tapi ada juga di pasal berikutnya yang di pasal 14 memang, pasal 14, 15. Pasal 15 ya, Kak Lamria ya? Iya. Iya. Pasal 15. Iya, kabar tidak pasti, berkelebihan atau tidak lengkap. Ya, itu sanksinya. Sanksinya setinggi-tingginya 2 tahun ya. Itu kalau tidak lengkap ya. Jadi sahabat pembelajar jelas bahwa bagi penyebar hoax itu sanksinya adalah berdasarkan pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu di pasal 14 ayat 1 itu sanksinya itu maksimal 10 tahun penjara. Nah, Kak Lamria, ini kan udah masuk ke sanksi nih ya. Kira-kira ada nggak pesan dari Kak Lamria sebagai penyuluh hukum kepada masyarakat terkait dengan berita hoax ini? Silakan. Pasti ini kita sedang mengalami situasi yang sulit. Mari kita sama-sama berjuang bahu-membahu mensukseskan program pemerintah, khususnya terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan pastinya program vaksinasi. Mari kita segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat yang kira-kira memungkinkan untuk kita mengantri sebagai orang yang akan divaksinasi tahap 1 dan tahap 2. Jangan tunda-tunda lagi. Jangan tunda-tunda lagi. COVID-19 nyata adanya dan bisa dibuktikan. Begitu banyak korban yang jatuh di sekitar kita. Jangan karena ketidakpercayaan kita dan kepercayaan kita terhadap hoax menyebabkan pandemi ini tidak bisa kita tanggulangi dan terus melaju. Apalagi saat ini bukan hanya Pulau Jawa dan Bali yang terkena PPKM darurat, melainkan juga 15 kabupaten kota sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 20 tahun 2021. Termasuk kota saya, Kota Medan. Itu juga diberlakukan PPKM darurat. Jadi apakah kita ingin ini terus berlanjut atau kita ingin ini berhenti pandemi ini dengan mencapai kekebalan kelompok sebesar 70% dari populasi, itu semua ada di tangan kita. Mari kita bahu-membahu, mari kita sukseskan, mari kita patuhi protokol kesehatan dan segera divaksinasi. Itu mungkin, Bang. Iya. Jadi sahabat pembelajar, intinya terakhir yang disampaikan Kak Lamria, penyuluh hukum kita dari Sumatera Utara, adalah patuhi protokol kesehatan dan siap vaksinasi. Ini yang paling terakhir dikatakan oleh narasumber kita pada pagi ini. Dan ingat, jangan asal sebar berita atau informasi yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya. Jadi dicek dulu informasinya, dari mana asalnya, kemudian narasinya, apakah narasinya berisi provokatif atau benar provokatif, sebaiknya ditahan, tidak langsung disebar. Kecuali ketika kita sudah memastikan bahwa informasi itu betul, baru kita bagikan. Karena memang informasi ini bermanfaat untuk orang banyak. Kalau itu terkait dengan informasi yang benar. Tapi terkait dengan hoax, justru nanti akan menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat di saat pandemik saat ini. Baik, Kak Lamria, mungkin cukup di sini ya, karena sudah sampai pada sanksi, sudah lengkap semua. Dari awal, dari pengertian sampai sanksinya sudah disampaikan oleh narasumber kita pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, para pejabat di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah membantu terlaksananya kegiatan obras hukum kita pada pagi ini. Kak Lamria, masih ada yang ingin disampaikan untuk sahabat pembelajar? Ya, pesan saya terakhir nih. Ya, silakan. Perlu adanya literasi digital. Jadi literasi digital tidak hanya sekedar mengetahui dan menggunakan informasi digital, tetapi lebih kritis lah evaluasi informasi yang diterima.
Mari Iya, kita sama-sama tingkatkan literasi digital kita, terutama di masa pandemi ini. itu aja. Cukup ya? Ya. Oke, baik sahabat pembelajar, terima kasih yang telah bergabung dari awal hingga akhir, hingga obras hukum ini selesai. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh narasumber kita pada pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga untuk narasumber kita, Kak Lamria, telah berkesempatan untuk mengisi sebagai narasumber obras hukum. Terima kasih. Salam pembelajar. Salam pembelajar, Bang Ali.